Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Hanifah dengan NIM 195101226. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas UAS ICT. Pertama-tama saya akan menampilkan tugas ICT-nya. Lalu di sini ada Excel. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa data sesuai dengan tugas yang diberikan. Pertama, kita lihat tugas atau soal ujian ICT. Yaitu yang pertama, membuat laporan keuangan perusahaan. Dengan judul laporan, daftar gaji karyawan PT Bersinar Terang bulan Desember tahun 2002 ditulis dengan huruf kapital dengan font Cambria size 14. Di sini saya sudah menyiapkannya. Mengetik daftar gaji karyawan PT Bersinar Terang bulan Desember 2022 dengan font Cambria size 14. Lalu data selanjutnya di sini diperintahkan untuk membuat tabel nomor, jabatan, pendidikan, jam kerja, kategori, gaji pokok, uang lembur, potongan, tunjangan jabatan, gaji kantor, PPh sebanyak 15%, uang transport, bonus, gaji bersih, dan tanda tangan. Setelah kita membuat tabel tersebut, selanjutnya kita memasukkan data-data yang lainnya. Yang pertama yaitu memberi nomor. Di sini ada sebanyak 20 data. Lalu selanjutnya untuk jabatan, di sini ada 1 kepala, 2 sekretaris, 2 bagian keuangan, 5 supervisor, dan ada 10 staf. Lalu selanjutnya memasukkan data pendidikan. Ini silahkan dimasukkan satu persatu. Lalu ada data jam kerja. Ini juga dimasukkan satu persatu. Selanjutnya, data selanjutnya yaitu memasukkan gaji pokok sesuai tingkat pendidikannya. Apabila pendidikannya sampai D3, gaji pokoknya 2.500.000, S1 3 juta, S2 4.500.000, dan S3 sebanyak 5 juta. Di sini sudah sesuai. Saya sudah memasukkannya sebelumnya. S3 itu dengan 5 juta, betul. Lalu S2 4.500.000, S1 3 juta. Lalu di sini D3 2.500.000. Baik. Perintah selanjutnya yaitu memasukkan uang tunjangan jabatan sesuai jabatannya. Untuk ketua 1 orang sebanyak 10 juta. Untuk sekretaris sebanyak 2 orang 6 juta. Tadi saja. Lalu bagian keuangan 5 juta. Ada 2 bagian keuangan. Lalu selanjutnya ada 5 supervisor sebanyak 4 juta. Kita tarik saja. Tidak perlu mengcopy paste. 1, 2, 3, 4, 5.
Lalu kita programkan agar menjadi bentuk rupiah. Kita cek apakah betul sampai supervisor. Ya, betul sampai supervisor yang kelima. Selanjutnya, di sini jam kerja normal pada PT tersebut selama 160 jam. Lalu kita selanjutnya ke kategori karyawan. Kita lihat ke kategori karyawan. Sini, apabila lebih dari 160 jam termasuk kategori A dan kurang dari 160 jam masuk kepada kategori B. Baik, kita masukkan rumus if kita lihat pada jam kerja. Apabila lebih dari sama dengan 160, kutip 2, maka kategori A, kutip 2 lagi, lalu if lagi, apabila D4 lagi, D4 itu untuk jam kerja kurang dari sama dengan 160 jam, tanda kutip ke kategori B. Lalu beri kurung tutup sebanyak 2 kali. Lalu di enter. Oke, betul untuk 160 jam itu kategori A, lalu kita tarik tanda plus ke bawah sampai ke data yang terakhir. Nah, bisa kita cek. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk yang kurang dari 160 jam di sini menunjukkan kategori B. Ini sudah betul. Selanjutnya, petunjuknya menunjukkan kepada transport. Nah, di sini transport dihitung 27.500 per jam kerja dan tidak terkena pajak. Maka kita langsung saja sama dengan, lalu kita lihat pada tabel jam kerja. Ini D4 dikali uang transport itu adalah 27.500. Lalu di enter. Nah, selanjutnya kita tarik sampai data terakhir. Nah, lalu kita berikan pengaturan rupiah. Nah, di sini sudah ada jumlah uang transport. Selanjutnya petunjuknya menunjukkan kepada uang lembur. Uang lembur di sini. Uang lembur yaitu 50.000 per jam apabila lebih dari jam normal. Apabila kerja atau petugas PT tersebut kerja lebih dari jam normal 160 jam, berarti yang mendapatkan uang lembur itu yang bekerja lebih dari 160 jam normalnya. Jadi kita buat sama dengan rumusnya, lalu kurung buka jam kerja ini D4 dikurangi jam kerja normal di sini 160, lalu kita kurung tutup dikali uang lembur itu